Halo guys, welcome di sisi bedah bisnis santai bareng aku, Farah Dibai Samad dengan NPM 043725110005 dari mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen. Aku yakin kalian sering ngeliat dessert kayak gini di mana-mana. Tapi kalian tahu nggak, di balik setiap slice yang epic ini, ada sistem manajemen yang nggak kalah premium. Di sini, aku mau spill tuntas 5 fungsi manajemen wajib yang bikin bisnis brownies cheesecake aku ini bisa sustain dan gak cuma jadi ide musiman. Let's go! Pertama, ada perencanaan atau planning. Ini adalah fondasi. Ini kayak kita nulis wishlist dan to-do list jangka panjang di bisnis brownies cheesecake. Planningku fokus pada target pasar, kualitas bahan, dan proyeksi penjualan. Target kita jelas, premium, fresh, dan instagramable. Jadi, aku harus planning untuk selalu pakai real cream cheese, bukan yang kaleng-kaleng. Proyeksi penjualan, aku hitung realistis per bulan. Misalnya, harus terjual 100 box untuk menutupi harga pokok penjualan dan mencapai profit yang aku mau. Termasuk rencana B, kalau harga coklat dunia naik, apa yang harus aku lakukan? Itu semua ada di tahap planning. Next adalah pengorganisasian atau organizing. Karena aku solopreneur atau dibantu tim kecil, aku harus jelasin job desk untuk diriku sendiri dan sistem yang aku bangun. Meskipun aku sendiri yang bake, aku harus memisahkan peran. Ada waktu aku sebagai kepala produksi yang hanya fokus kepada baking, ada juga waktu aku sebagai tim keuangan yang fokus kepada budgeting dan mencatat pemasukan-pemasukan. Dan ada waktu aku jadi admin atau content creator yang fokus kepada mengupload dan engagement. Aku menggunakan tools digital untuk membantu organizing, misalnya Trello untuk jadwal posting atau spreadsheet untuk inventory bahan baku. Ini penting supaya otoritas dan tanggung jawab per divisi, walaupun itu aku sendiri, tetap terpisah dan jelas. Yang ketiga, pengarahan atau actuating. Kalau timnya kecil atau sendirian, ini lebih ke self-motivation dan komunikasi dengan pihak eksternal, seperti supplier atau kurir. Aku harus selalu punya motivasi yang on fire, biar nggak burn out. Caranya, aku selalu ingat goal bisnis aku. Selain itu, komunikasi aku ke supplier bahan baku harus efektif. Misalnya, memastikan delivery tepat waktu. Dan yang paling penting, aku harus mengarahkan diri sendiri untuk konsisten. Kalau schedule bilang hari ini baking 50 box, ya aku harus baking 50 box dengan kualitas terbaik. Disiplin is the key. Next, pengkoordinasian atau coordinating. Ini adalah memastikan semua flow bisnis berjalan mulus, seamless dari A sampai Z. Contoh coordinating di bisnis brownies cheesecake aku harus sinkronisasi antara jumlah bahan baku yang aku beli dari supplier, jumlah orderan yang masuk dari Instagram, dan jadwal kirim oleh kurir. Jangan sampai orderan masuk, tapi bahan baku belum datang. Atau cheesecake-nya sudah jadi, tapi aku lupa booking kurir. Aku pakai satu aplikasi chat khusus untuk semua update orderan dan pengiriman. Semua informasi terpusat dan gak ada drama double order atau miss delivery. Terakhir, pengawasan atau controlling. Ini tahap evaluasi dan koreksi. Apakah hasilnya sudah sesuai dengan planning di awal? Kontrol aku ada di 2 area, kualitas produk dan keuangan. Aku punya quality control, checklist yang ketat, tekstur harus lembut, cheesecake harus creamy, dan beratnya harus konsisten. Kalau ada batch yang gagal, aku harus tahu kenapa dan koreksi resep. Di sisi keuangan, aku selalu rekap mingguan dan bandingkan profit aktual dengan proyeksi. Kalau profit turun, aku harus koreksi budget marketing atau cari supplier yang lebih
efisien. Lalu controlling tuh penting biar kita nggak stuck di zona nyaman doang. Nah guys, itu dia 5 fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan yang mutlak harus ada di bisnis Brownies Shishikaku. Intinya, manajemen itu bikin kita kerja cerdas, bukan kerja keras. Untuk landasan teori dasar manajemen, aku mengacu pada dasar-dasar manajemen oleh Ricky W. Griffin. Semoga skill manajemen ala Gen Z ini bermanfaat ya. Jangan lupa like kalau suka dan good luck buat yang lagi merintis bisnis juga. See you on the next one. Bye-bye.